Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Masdudin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya belajar di LPTK Universitas Pakuan dengan nomor peserta PPG 20199431247 dan nomor NIM PPG 03922491. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja, di mana saya harus membuat video, dan insya Allah pada kesempatan hari ini per tanggal 13 Desember tahun 2022 saya menyatakan bahwa yang berada di dalam video tersebut adalah benar-benar saya. Untuk itu saya akan melaksanakan pengambilan video itu pada saat ini. Demikian pernyataan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 Desember saya sebagai mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pakuan Bogor akan mempresentasikan atau akan melaksanakan PPL, yang dimana PPL ini bertujuan untuk sebagai tugas uji kinerja atau UKIN. Jadi yang ada di dalam video ini betul-betul saya, yaitu dengan nama Ivan Masdudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Semangat? Ya, harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menulis cerita pendek ya berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Baik, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Untuk itu silakan KM untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran lebih baik kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Ketua kelas sudah membaca doa. Jadi setiap kita memulai aktivitas itu wajib khususnya supaya kita diberi keberkahan. Jadi harus meminta doa dulu ya, supaya apa yang kita kerjakan ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Silakan yang akan memimpin untuk menyanyikan lagu, silakan ke depan ya. Silakan Pinky untuk memimpin menjadi dirijen. Semuanya harap untuk berdiri terlebih dahulu, silakan. Ya. Ya. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kembali ke tempat, silakan duduk kembali. Terima kasih pada Pinky yang sudah memberikan ininya ya, kesempatannya untuk menjadi dirijen. Terima kasih Pinky. Ya, selanjutnya kita akan mengecek dulu kehadiran. Barangkali di antara kalian itu ada yang tidak hadir hari ini. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir ya semuanya? Ya, hadir. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, insya Allah ya, karena hadir semua. Nah, selanjutnya Bapak akan memulai dulu untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Barangkali di antara kalian ada yang masih lupa-lupa nih, jadi Bapak akan mengingatkan kembali. Kira-kira Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai unsur pembangun dari sebuah cerpen. Kira-kira ada yang tahu unsur pembangun dari sebuah cerpen? Silakan. Ya, silakan. Unsur pembangun dari sebuah cerpen apa? Ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ada lagi yang lain? Unsur intrinsik kira-kira apa saja? Unsur intrinsik. Ya, silakan Tia. Tema. Penokohan. Alur. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Amanat
Amanat ya. Kalau unsur ekstrinsik kira-kira ya silakan Pani. Latar belakang penulis, latar belakang sosial dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat ya tentang unsur pembangun dari sebuah cerpen. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya terlebih lagi mengenai struktur dari sebuah cerpen itu kira-kira apa saja? Silakan. Ya, Sean silakan. Abstraksi, kemudian orientasi, apa lagi? Rangkaian peristiwa, terus apa lagi? Komplikasi ya, terus resolusi dulu ya, kemudian apa? Kemudian koda. Ya, barangkali kita semua bareng-bareng kira-kira. Ayo sebutkan. Yang pertama apa? Abstraksi. Yang kedua? Yang ketiga? Rangkaian peristiwa. Yang keempat? Komplikasi. Yang kelima? Resolusi. Yang keenam? Koda. Ya, baik, terima kasih ya, bagus ya. Struktur itulah yang nanti kita akan buat menjadi sebuah cerpen. Jadi kita akan membuat sebuah cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Jadi unsur pembangun itu kan ada yang intrinsik, ada ekstrinsik. Artinya dalam membuat cerpen itu harus ada tokoh-tokohnya, harus ada latar-latarnya, kemudian juga ada amanat, tema dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui dulu bahwa nanti setelah ini, jadi kalian itu akan disuguhi sebuah tampilan dari Selindia atau dari PPT ya, atau dari PowerPoint. Selanjutnya silakan nanti kalian pelajari. Kemudian pada saat itu nanti akan Bapak nilai berdasarkan jurnal keaktifan. Jadi yang aktif itu akan dinilai ya. Kemudian bagaimana, apakah kalian itu kerjasama di dalam kelompoknya, apakah tugas-tugasnya dikerjakan dan sebagainya itu. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kali ini kita akan melihat terlebih dahulu ya, tampilan dari PowerPoint yang akan Bapak berikan. Berikut PowerPoint-nya ini. Nah, ini adalah sebuah cerita pendek berdasarkan storyboard. Storyboard itu adalah gambar ya, jadi gambar kemudian diilustrasikan menjadi sebuah cerita. Nah, ini pun sama, ada gambarnya berdasarkan di sini ada strukturnya, kemudian ada gambarnya berupa storyboard, kemudian di sini juga ada ceritanya. Maka dari itu pada saat nanti setelah kalian mempelajari ini, maka tugas kalian itu nantinya adalah berkelompok, kemudian membuat cerita berdasarkan strukturnya. Jadi siapa yang nanti ke bagian abstraksi, siapa nanti yang ke bagian orientasi dan sebagainya ya. Itu ya. Jadi setiap kelompok ini harus memegang satu struktur yang ada di dalam rangkaian struktur sebuah cerpen. Sehingga nantinya akan utuh menjadi sebuah cerpen ketika dipadukan ya. Jadi nanti kalian akan Bapak kasih kertas, kemudian silakan kalian tempelkan ke dalam sebuah karton. Kartonnya sudah Bapak persiapkan. Nah, nanti pada akhirnya kalian harus menyatukan gambar-gambar itu menjadi sebuah cerita cerpen. Baik, paham ya sampai di sini? Paham kira-kira? Ya, baik. Sekarang kita akan lihat storyboard atau contoh cerpen yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Nih, berikutnya ya. Silakan kalian baca. Ininya akan diperjelas aja suara ininya ya. Nah, ini tentang ya. Nah, ini ya. Nih. Silakan kalian pahami dulu ya. Kemudian ke sini. Nah, baca lagi ya. Nah, silakan baca lagi ya, baca ya. Silakan baca. Ya, silakan. Sudah sampai di sini? Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Tadi
merupakan sebuah cerpen. Nah, kira-kira kita Bapak ingin tanya dulu nih ya. Kira-kira nih cerpen itu mengisahkan tentang apa? Ada yang tahu? Silahkan. Silakan. Kira-kira? Ya. Penduduk desa, kemudian? Penduduk pesisir pantai Iya. mengalami kesusahan akibat cuaca yang tidak mendukung. Akan mendukung. Terus si Payusnya bagaimana? Payusnya ya sama seperti penduduk yang lain, merasa susah dalam makanan maupun ekonomi. Terus? Sehingga ya karena kesusahan tersebut dia tidak bisa bernelayan. Ya, bisa bernelayan. Terus? Ada lagi? Ya, cukup ya. Tambahan yang lain ada lagi? Silakan. Tadi? Ada lagi dari yang lain atau cukup? Cukup ya. Jadi ceritanya itu adalah si Pak Yus ya, salah seorang warga yang ada di daerah mana? Pesisir ya, pantai. Ya, kemudian semua penduduk tidak mau melaut kan ya? Ya, pada akhirnya nanti tapi si Pak Yus itu melakukan satu tindakan. Kira-kira apa tindakannya? Dia anak-anak tetangga Ya, makan di rumah. untuk makan di rumah Pak Yus. Walaupun si Pak Yus pada saat itu keadaannya sama seperti yang lain, tapi mereka tetap apa? Memberi orang lain. Nah, keesokannya kemudian gimana? Keesokannya Sama ya. memberi makan anak tetangga yang lain, tapi tidak memiliki waktu. Ya, jadi betul ya. Jadi dia itu besoknya memberi makan juga tetap ke anaknya walaupun tidak tahu apakah cuaca itu bagus atau tidak ya. Dan ternyata alhamdulillah cuacanya bagus dan akhirnya anak-anak pun bisa makan seperti biasa dan semua juga merasakan kegembiraan. Nah, kira-kira nih Bapak ingin tes dulu, kira-kira dari tadi cerpen tadi tokohnya itu siapa saja? Pak Yus, istrinya, Iya, dan adiknya. siapa? Iya, dan adiknya. Titia dan adiknya ya. Kalau latarnya di mana? Di rumah Pak Yus. Rumah Pak Yus itu di mana? Di pesisir pantai, di pinggir pantai. Kemudian waktunya kira-kira ini kapan? Sore. Malam juga ada? Ada. Pagi ada? Ada ya. Jadi ini seharian penuh ya. Jadi ada saatnya pagi, ada saatnya siang, ada saatnya malam. Nah, kira-kira ada yang tahu gak amanat dari cerita ini kira-kira apa? Kira-kira? Amanat dari cerita tersebut ya mengajarkan untuk saling berbagi walaupun kita mengalami kesusahan. Ya, bagus ya. Jadi mengajarkan untuk saling berbagi meskipun kita semua dalam keadaan kesusahan. Karena rezeki itu adalah hak daripada yang kuasa. Seperti itulah ya. Nah, kira-kira kita tadi kan unsur intrinsik, unsur ekstrinsiknya kira-kira nih. Ini unsur-unsur ekstrinsik itu kan apa aja unsur intrinsik? Satu, latar belakang penulisnya, kemudian pendidikannya bagaimana, tinggalnya di mana, apakah memang ada pengaruhnya ya terhadap tulisan ini, apakah memang penulisnya itu tinggal di pantai atau bagaimana kita tidak tahu. Kemudian ada juga nilai sosial. Nilai sosialnya bagaimana? Nilai sosial itu kan hubungan antara manusia dengan manusia. Kira-kira harus bagaimana? Sesama dengan manusia itu harus saling tolong menolong. Seperti itulah ya. Nah, sekarang sudut pandangnya. Kita ke intrinsik lagi. Sudut pandangnya ini sebagai orang berapa? Orang ketiga karena menceritakan namanya si Pak Yus ya sebagai tokoh utama. Artinya kalau seperti itu berarti di sini sudut pandangnya sebagai orang ketiga ya. Baik. Nah, selanjutnya ini kalian tadi sudah paham ya? Menurut kalian Bapak ingin tanya lagi, alurnya itu maju atau mundur tadi? Maju. Ada mundurnya tidak? Tidak ada ya? Ada mundurnya tidak? Tidak, berarti maju semuanya ya. Nah, berarti sekarang kalian sudah paham ya, melalui cerpen tadi kalian sudah paham unsur intrinsiknya itu apa, kemudian unsur ekstrinsiknya itu apa. Nah, sekarang kalian harus bisa membuat sebuah cerpen berdasarkan storyboard. Jadi berdasarkan gambar.
Gambarnya akan Bapak persiapkan di sini. Lihat, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, judulnya terlambat lagi. Ini gambarnya ya. Nah, di sini ada orang lagi apa? Tidur. Kemudian ini? Kemudian? Ini? Naik motor? Ini li? Iya. Sekarang tugas kalian itu adalah untuk menerjemahkan ini ya. Untuk menerjemahkan ini menjadi sebuah cerita berdasarkan strukturnya. Kapan strukturnya, orientasinya di mana, abstraksinya di mana, ya, komplikasinya di mana, kodanya di mana, dan sebagainya ya. Jadi silakan kalian sekarang itu membuat kelompok. Jadi setiap kelompok sekarang sudah membuat kelompok ya. Tapi Bapak akan kasihkan kertas itu sehingga nanti kalian bagi-bagi ya dalam kelompok itu, siapa yang nanti kebagian dari abstraksinya, siapa yang kebagian orientasinya, siapa yang kebagian komplikasi dan lain-lain. Untuk itu Bapak akan bagikan dulu ini kertasnya ya. Kertasnya dibagikan ya. Nah, semua bagikan kertasnya. Nih. Nanti setelah semuanya tersusun, semuanya sudah mengisi, maka selanjutnya kalian harus menyatukan cerita itu menjadi sebuah cerpen. Setelah itu baru kalian harus mempresentasikan ke depan kelas ya. Jadi silahkan menurut kalian ini ya. Nanti kalau sudah kalian tulis, silahkan tulis dulu, silahkan tulis dulu berdasarkan apa yang kalian bisa. Silahkan tulis dulu. Nah, setelah itu nanti akan Bapak sediakan karton ini untuk diisi, nanti ditempelkan ke dalam karton tersebut ya. Ya, silakan kalian tulis terlebih dahulu ya. Kalau ada permasalahan silakan tanyakan ke Bapak ya. Berdasarkan strukturnya, siapa misalnya Budi bagian abstraksi, Bayu bagian orientasi misalkan ya, seperti itulah ya. Kemudian jangan lupa untuk menisipkan atau menuliskan nama kalian ya. Menuliskan kalian ya, silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, kalau ada kurang paham dan sebagainya silakan ya. Ya, silakan ya. Kalau ada pertanyaan, apa sih Pak, bagaimana cara menentukan orientasi gitu ya? Di mana gambarnya yang kebagian misalnya abstraksinya di mana? Ya, silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ini yang harus ada siapa yang kebagian abstraksinya siapa? Kemudian yang kebagian orientasinya siapa? Kemudian yang kebagian rangkaian peristiwa ya. Kemudian apa lagi? Apalagi setelah rangkaian peristiwa, apalagi? Komplikasi ya ya. Ya, ini yang harus ada ya. Abstraksi, orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian resolusi dan koda. Nah, kira-kira di gambar tersebut mana bagian abstraksinya, mana bagian orientasinya, mana bagian rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi dan juga koda. Jadi silakan tulis ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, kurang paham, silakan tanyakan ya. Sudah paham sebelah sini? Sudah paham? Nah, sebelah sini sudah paham? Ah, sudah pinter lah ya. Sebelah sini sudah paham? Ya, sudah pinter ya. Silakan ditulis ya. Dituliskan. Boleh diperbesar ya. Nih akan perbesar gambarnya ya. Sudah ada yang sudah beres? Paling nanti disalin sama
kertas itu ya Pak. Ya, Berwarna ya Pak. ya yang berwarna ya. Ya, nanti diisi sama kertas yang berwarna ya. Nanti Bapak akan siapkan ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menuliskan keseluruhannya ya. Jadi rangkaian peristiwa itu untuk ini kan ya. Baik, akan Bapak bagikan lah ya. Akan Bapak bagikan ininya. Jadi silahkan kalian mengisi tulisan kalian, tempelkan di sini ya, silahkan tempelkan. Dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ya, sok silahkan dibuka ya. Ya, ini dulu ya. Ya, sok nggak apa-apa ya. Ya, silahkan, nggak apa-apa ya, silahkan. Ya, silahkan diisi terlebih dahulu ya. Ya. Oh, nggak apa-apa, sok dicabut juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Ya, ya. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Sekarang silakan kerjakan ya, silakan. Ya, silakan. Jangan lupa untuk menuliskan ya. Menuliskan atau menyatukan gambar tersebut atau cerita dari kalian itu menjadi sebuah cerita cerpen. Ya. Ada buku yang dari Bapak? Ya, silakan. Untuk kan ini udah perangkai ini sudah. Di gini atau satuin lagi? Disatukan lagi menjadi satu cerita. Ya, di situ ya, disatukan menjadi sebuah cerita ya. Nah, perhatikan, kalian kan sudah dikasih tahu ya, kalau nggak salah itu bagaimana cara mengawali cerita dari sebuah cerpen ya. Nah, di sini bisa mengawali dengan bunyi-bunyian. Contoh misalnya ting nong terdengar suara bel rumah. Aku kaget. Siapa ya tengah malam begini? Jangan-jangan aduh bagaimana ini, aku kaget sekali. Bisa mulai dari awal dari bunyi-bunyian, juga bisa dengan menggambarkan setting. Kemudian mulai dengan perkenalan tokoh ya. Mulai dengan teror misteri dan sebagainya ya. Silakan. Bapak akan lihat dulu hasil kinerja kalian. Bagaimana? Ya. Silakan di sebelah sini, lancar, ada permasalahan? Ada yang sama tidak namanya? Ininya ceritanya ada yang sama? Tidak. Tidak ada ya, lancar-lancar ya. Ya, takutnya ya ada yang salah di bagian struktur kan ya. Strukturnya oleh dua orang atau dan sebagainya ya. Silakan ya. Pokoknya nanti menjadi sebuah cerita ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Silahkan. Sebelah sini ada permasalahan? Gampang ya? Gampang ya semuanya ya? Iya, gampang. Tinggal nanti menyatukannya ya menjadi sebuah cerpennya ya, itu ya. Oke. Silakan kalian edit lagi ya sebagus mungkin lah ya. Sebelah sini sudah bisa, tinggal menyatukan ya. Nah, ini kan sudah ditulis ya sama kalian. Silakan disatukan menjadi sebuah cerita. Silakan, siapa yang mau menuliskan menjadi sebuah cerita, dituliskan saja dari awal ini sampai ke sini. Mudah-mudahan menjadi nyambung lah ya, seperti itu. Silakan. Silakan. Ya, boleh di situ ya, silakan. Oke, bagus ini. Kerjaannya rapih ya. Nah, silakan ya. Iya, ini bagus nih. Ya, silakan. Yang lain mau hafal. Ya, baiklah ya. Ya, silakan sebelah sini ya. Senggol cowok. Ya. Operasi orientasi. Enggak usah masuk. Awal.
Ya, silakan ya. Diisi juga di sini ya. Silakan LKPD-nya juga diisi ya. Pada saat nanti membacakan, suaranya lantang lah ya, lantang. Membaca cerpen lah ya. Ini kan sudah terbiasa nih membuat cerpen lah ya. Silahkan. Bernama Agus. Ya, sebelah sini nih udah lumayan agak udah banyak. Sebelah sini juga udah menyatukannya. Ya. Ya. Awalnya itu harus menarik ya. Kalau cerpen itu harus awalnya itu kalau awalnya sudah bagus nanti kesananya juga bagus lah ya. Ya, sip. Ini apa bagus? Ya, so silahkan. Ya, silahkan lah ya. Nama anggotanya ditulis di sini, Bos. Namanya ditulis ya. Namanya jangan lupa ditulis siapa saja yang ada di dalam kertas terakhir itulah ya. Jadi nanti kalian tulis perlihatkan ini hasil kalian, kemudian nanti ada yang membacakan satu ya. Semuanya yang hasil daripada kalian yang terbagi-bagi itulah ya. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami dalam menyusun sebuah cerpen. Sini ada abstraksi yang ditulis Santi. Cerita ini menceritakan seorang pemuda yang tergesa-gesa pergi ke tempat kerjanya sebab semalam ia menonton Piala Dunia sehingga ia telat bangun. Terus ada orientasi yang ditulis oleh Fani. Sinar matahari masuk melalui celah jendela, tetapi tidak membantukan seorang remaja untuk melihat. Rehan masih terlelap dalam mimpinya, hingga suara dari alam menggema mengagetkan Rehan hingga refleks terbangun dan melonggarkan matanya ketika melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Kring, terdengar suara bunyi alarm yang menggema di sebuah ruangan kamar, membuat seorang pemuda yang tadinya masih tertidur terlonjak kaget hingga refleks terbangun. Mata sembabnya masih terlihat sayu, hingga ketika ia melirik jam, matanya langsung terbelalak saat melihat jarum jam pendek yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Rehan ingat, semalam ia menonton Piala Dunia hingga larut malam.
Awalnya, Rehan berniat untuk tidur lebih cepat, tetapi ia mengurungkan niatnya tersebut dan malah menonton Piala Dunia karena tahu tim kebanggaannya, yakni Brazil, yang akan bertanding melawan Portugal. Rehan bergegas bangun dan berlari menuju kamar mandi. Setelah berkutat selama 10 menit lamanya, Rehan keluar dan segera memakai pakaian kantornya. Tanpa sarapan terlebih dahulu, Rehan dengan segera keluar rumah menunggangi kuda besinya. Rehan melajukan motornya dengan cepat. 20 menit lamanya Rehan di perjalanan hingga ia tiba di pekarangan kantor tempat ia bekerja. Memarkirkan motornya, Rehan turun dan berniat masuk, tapi terurung ketika ia melihat plang bertulisan libur tergantung di depan pintu. Matanya melotot tak terima saat menyadari bahwa hari ini adalah hari Minggu, yang otomatis hari libur. Dalam hati, Rehan berjanji pada dirinya sendiri ia tidak akan bergadang kembali. Sadar, bergadang adalah sebuah pilihan yang buruk yang menyebabkan ia kehilangan fokusnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan. Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan keseluruhan dari cerpen yang kita buat, yang kita diskusikan. Langsung saja, dari mulai abstraksinya, Kisah ini menceritakan tentang seorang siswa yang bangun terlambat. Dengan penuh semangat, ia bergegas bersiap-siap dan pergi ke sekolah. Kring, 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 terdengar suara nyaring di tengah keheningan suasana kamar tidurku, membuat tidur nyenyaku terganggu. Rasanya berat sekali untuk bisa membuka mata. Namun, suara itu terus-menerus menggaduhiku untuk membuka mata agar mematikan benda nyaring itu. Samar-samar kulihat benda itu menunjukkan pukul 8 pagi. Sontak, aku terkejut dan menyadari bahwa diriku harus bangun dan cepat bersiap-siap. Aku langsung lari menuju kamar mandi yang jaraknya tidak jauh dari tempat tidur, dan kuhabiskan waktu 10 menit di sana. Setelah itu, aku segera mengenakan seragam sekolah. Aku melirik jam di atas meja itu. Mataku terbelalak detik itu juga. Sudah sangat terlambat jika aku berangkat sekolah sekarang. Tanpa basa-basi, aku segera keluar rumah dan mengeluarkan motor yang berada di garasi. Ku tancapkan gas di atas rata-rata hingga pergelangan tanganku ke bawah, membebakan ke sana kemari sehingga membuat banyak orang yang merutuki atas perbuatanku. Walaupun begitu, untung saja aku cepat tiba di sekolah. Setibanya, aku langsung memarkirkan motor di depan sekolah. Namun, ku dengar tidak ada riuh pikuk suara orang-orang di sana. Pak Joko juga yang biasanya standby memarahi anak-anak yang terlambat, kulihat tidak ada di pos sana. Aku bingung, tiba-tiba peluput mataku menuju ke arah motor yang kuparkirkan tadi. Tidak ada motor satupun di sana. Aku pun menautkan kedua alisku heran, apa ini hari libur? Monologku dalam hati. Kualihkan pandanganku ke arah gerbang dan benar saja di sana tertera sebuah plang yang tertulis libur. Ya, bagus sekali ya. Ceritanya seperti sudah luar biasa ya, sudah bagus lah ya. Terima kasih kepada kelompok 1 ya, ini kelompok 1 yang bisa, kemudian Siska dan juga Indri. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, kalau melihat ini sudah bagus ya. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan cerpen yang kami diskusikan. Sesuai urutan ada abstraksi di sini. Kring-kring, terdengar bunyi alarm di sebuah ruangan yang dimana terdapat seorang pemuda yang bernama Agus. Nah, setelah mendengar bunyi tersebut, Agus pun langsung bangun sambil melangak, memandang jam sudah pukul 8 pagi. Setelah itu, Agus pun langsung berlari ke dalam toilet, lalu dia pun mandi. Sesaat mandi, ia pun sempat bergumam, andai saja kemarin aku tidak begadang bermain game, pasti tidak akan terlambat lagi. Pergi. Nah, seusai mandi, Agus pun langsung bergegas memacu kendaraannya dengan cepat sambil menggunakan baju kerjanya yang kusut. Setelah sampai di tempat kerja, Agus pun langsung menunjuk sebuah papan yang tergantung di pintu tempat kerjanya sambil penuh rasa kesal.
Dan tidak disangka papan tersebut bertuliskan libur, yang berarti hari itu menunjukkan hari Minggu, yang dimana biasanya hari tersebut Agus libur bekerja. Tuliskan libur yang berarti hari itu menunjukkan hari Minggu yang dimana biasanya hari tersebut Agus libur bekerja. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tadi kalian, kalau Bapak lihat, ternyata cerpen kalian itu sangat bagus ya. Sangat bagus semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga. Bapak lihat, ternyata kalau awalannya itu sudah bagus, kesananya kan jadi bagus juga lah ya. Jadi tadi sudah terlihat cerpennya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga sudah terlihat cerpennya. Jadi silakan tinggal kembangkan sendiri menjadi sebuah karya ya. Nanti kedepannya kalian bisa membuat cerpen sendiri-sendiri dan silakan nanti bisa disimpan di mading dan sebagainya ya, atau dikasihkan ke Bapak, insya Allah nanti akan dipublish di media sosial. Tulisannya Bapak lihat sudah bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari kelompok ini kira-kira bagaimana kesimpulannya dalam membuat cerpen ini? Kira-kira menurut kalian, silakan. Gimana? Cukup sulit atau bagaimana? Ada kendala-kendala kesimpulannya? Bagaimana unsur-unsur intrinsiknya dan sebagainya kira-kira? Nggak ada kendala, bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik lah ya. Kemudian tokoh-tokohnya, dalam pembuatan tokoh-tokohnya gimana? Tidak ada kendala atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada kendala ya. Kemudian kalau unsur intrinsiknya apakah sudah ada di dalam cerpen tadi kira-kira? Sudah ada ya? Sudah ada ya, tokohnya sudah ada dan sebagainya ya. Nah silakan simpulkan sendiri, dan kalian tadi kalau Bapak lihat kelompok ini sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi. Kalau dari kelompok ini kira-kira kesimpulannya bagaimana kira-kira? Ya silakan. Dari kelompok ini? Paling yang susahnya tuh antara sudut pandang. Sudut pandang lah ya. Menyimpulkan kalau dari anak ini apa sebenarnya. Nah itu nyatuin itu agak susah. Oh iya iya. Baik. Penyusunan cerpennya juga sama. Penyusunan cerpennya ya. Ini ada lagi kesimpulannya dari ini kira-kira? Ada lagi tidak? Secara unsur-unsurnya sudah terbentuk atau bagaimana? Sudah ada ya unsur-unsurnya ya di dalamnya ya. Unsur intrinsiknya sudah ada, ekstrinsiknya juga sudah ada ya, terlihat. Ya, baik, dari kelompok sini bagaimana kesimpulannya? Silakan. Kira-kira? Cerpen ya sangat seru sih istilahnya. Kita sangat antusias dan sangat seru soalnya kita dapat berdiskusi dan dapat memberikan seperti ide buat membuat cerpen tersebut, kan seperti yang Bapak kan memberikan gambar. Nah, kalau dalam gambar bisa sudah tertera bahwa itu terlambat gitu. Iya. Nah, tapi kan dalam sebelum itunya ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, di situnya kita yang menentukannya. Iya. Seru buat misalnya nih pendapatnya gini. Iya, baik. Iya. Kerjasamanya terasa. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, kesimpulannya dari ketiga kelompok ini. Tepuk tangan dulu untuk kesimpulannya. Ya, baik. Bapak akan sedikit menyimpulkan ya. Jadi bahwa di dalam membuat sebuah cerpen itu harus tertuang unsur-unsur pembangunnya ya. Di mana unsur pembangun itu ada unsur intrinsik, ada unsur intrinsik, dan juga ekstrinsik lah ya maksudnya. Ada juga struktur yang harus terpenuhi, di mana ada abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Jadi itu merupakan salah satu hal yang harus kita pelajari, harus kita pahami sekali, terutama bagi kalian yang senang menulis cerpen. Itu unsur-unsurnya itu harus betul-betul dipahami ya. Nah, untuk refleksinya pada kesempatan kali ini, Bapak ucapkan terima kasih. Kalau Bapak lihat semuanya aktif, kelompok 1 juga aktif ya. Kalau Bapak lihat berkelompok, kemudian bisa mengeluarkan pendapat satu-satu. Kemudian kelompok 2 juga sama, semuanya aktif, semuanya mengambil peran masing-masing sesuai dengan struktur cerpen masing-masing. Begitupun dengan kelompok 3 ini ya, semuanya aktif, alhamdulillah. Kemudian sudah bisa mengisi setiap struktur yang ada di dalam cerpen ini, hingga akhirnya kita semua bisa membuat sebuah cerpen. Tugas untuk selanjutnya adalah silakan kalian pelajari lebih lanjut cerpen ini, dan silakan kalian bacakan menjadi sebuah video ya, nanti kirimkan ke Bapak, dan insya Allah nanti hasil daripada video itu akan dimuat di website SMA Karangarum. Jadi terima kasih ya.
Itu dulu, sekian dulu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa penutup dulu ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini. Silakan untuk mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum menutup pelajaran, agar baik kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.